Baik, hari ini kita akan bahas materi peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dalam hal ini tidak beririsan. Silakan diperhatikan diagram Venn ya. Di sini ada himpunan A dan himpunan B saling terpisah ya gambarnya. Maknanya yang dimaksud dengan kejadian ini A dan B itu saling lepas namanya ini. Artinya dia tidak punya irisan. Maka untuk mencari peluangnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Inilah rumus untuk mencari peluang ketika kejadian itu saling lepas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Seperti ini ada 2 dadu. Ingat, 2 dadu itu berarti NS-nya tiap 6. Nah, kita lihat di sini. Sini kan ada 2 kejadian. Saya misalkan di sini kejadian A, yaitu muncul dadu berjumlah 6. Ini saya misalkan sebagai kejadian A. Dan kejadian berikutnya saya beri misalnya B, yaitu muncul mata dadu berjumlah 11. Yang mana itu yang dimaksud kejadian A? Muncul dadu berjumlah 6. Jadi kalau kita daftar, yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. NA-nya sama dengan 5. Berarti untuk mencari peluang A, ya ingat rumus peluang NA per NS. Berarti 5 per 36. Kemudian kejadian B. Kejadian B tadi itu adalah muncul dadu berjumlah 11. Ya, jadi B-nya yang mana itu yang berjumlah 11, yaitu 5,6 dan 6,5. Berarti NB-nya sama dengan 2. Nah, PB-nya sama dengan 2 per 36. Paham? Mencari ini? Oke. Sehingga untuk mencari peluang muncul dadu berjumlah 6 atau, nah di sini ada kata atau. Berarti peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B, sama dengan 5 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Lanjut untuk soal nomor 2. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil hitam atau hers. Pada seperangkat kartu bridge itu ada namanya hati, ada wajib, ada beriting, ada skop. Ya, mulai dari as sampai dengan king. Banyaknya itu ada 52. Itulah yang disebut NS-nya sama dengan 52. Oke? Dan perlu kalian pahami juga bahwa seperangkat kartu bridge itu hanya ada 2 warna. Ya, hitam dan merah. Hitamnya sebanyak 26, merahnya 26. Jadi totalnya adalah 52. Nah, di sini ada 2 kejadian, yaitu kejadian terambil kartu hitam dan kejadian terambil kartu hers. Nah, berarti saya misalkan A itu kejadian terambil kartu hitam. NA atau banyaknya kejadian terambil kartu hitam sama dengan 26. Maka peluangnya sama dengan 26 per 52. Ya. Kejadian B, ya misalkan B kejadian terambil kartu hers, maka NB sama dengan 13. Ya, peluang B sama dengan 13 per 52. Paham ini bahwa kartu hers itu ada 13? Ya, mulai as sampai dengan king ada 13 kartu. Ya. Nah, di sini atau ya, berarti peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B, sama dengan 26 per 52 tambah 13 per 52 sama dengan 9 per 52. Oke, paham ya? Oke. Lanjut, materi kedua. Peluang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas
jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Seperti ilustrasi ini, misalnya ada diagram Venn. Ada himpunan semesta S, himpunan A, himpunan B, maka dia punya irisan, ini yang dihasil. Bagaimana menghitung peluangnya? Jadi rumusnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Oke, kita lanjut contoh soal. Contoh 1. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah, atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Dan langsung kita ingat bahwa NS-nya sama dengan 36. Sini saya misalkan A, kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 5. Ya, yang mana itu anggota-anggotanya? Atau yang mana titik sampelnya? Ya, perhatikan ya. Ini kan ada dua dadu tadi, merah dan biru. Berarti kalau misalnya dituliskan 1,5, berarti kita sepakati bahwa yang muncul pertama ini adalah warna biru, yang muncul setelahnya yang kedua adalah merah. Saya berarti biru, merah, dan seterusnya. Oke? Nah, di sini kita mau lihat yang mana itu mata dadu merah lebih dari 4. Berarti kita lihat yang muncul kedua. Berarti yang lebih dari 4 berarti 5 dan 6 ya. Ya, berarti kita lihat yang mata dadu yang warna merahnya yang kedua tadi yang disepakati. Berarti 5, betul ya. Berarti 1,5 berarti 5. 1,6 oke, berarti yang 6 ini merah. Kemudian 2,5 berarti betul ini adalah lebih dari 4. 2,6 ini 6 lebih dari 4. 3,5 3,6, 4,5, 4,6, 5,5, 5,6, 6,5, 6,6. Itu semua mata dadu merah lebih dari 4. Ada berapa banyaknya? 12, atau ditulis NA sama dengan 12. Nah, misalkan untuk B, kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Yang mana itu mata dadu biru lebih dari 5? Tadi kita sepakati tadi bahwa yang muncul pertama biru, yang kedua adalah merah. Lebih dari 5 berarti 6. 6 saja kan? Berarti tidak lain adalah ini, berarti biru 6,1. Betul-betul lebih dari 5. 6,2, oke. 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Ada berapa banyaknya kejadian B? 6, atau ditulis NB sama dengan 6. Oke, jadi kita cari masing-masing peluangnya ya. Peluang A 12/36. Peluang B 6 tadi, 6/36. Peluang A dan B atau peluang A iris B sama dengan 2/36. Paham ini enggak? Peluang A iris B. Ternyata di soal ini dia punya irisan ada 2. Ada 2 yang beririsan. Yang mana itu? Coba kita lihat. Dari kedua ini A dan B. Oh ini 6,5, 6,5, 6,5, 1, 66. Berarti ada 2 irisannya. Berarti A iris B itu ada 2. Sehingga peluang A iris B sama dengan 2/36. Ngerti ya? Oke. Sehingga untuk mencari peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah, atau ada kata atau, munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu biru, ditulis peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Berarti peluang A-nya 12/36 ditambah peluang B-nya 6/36 dikurangi peluang irisannya yaitu 2/36. Hasil akhirnya sama dengan 16/36. Disederhanakan masing-masing dibagi 4/9. Lanjut soal nomor 2. Diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas terdapat 28 siswa gemar matematika, 22 siswa gemar bahasa Inggris, serta 10 siswa gemar keduanya.
Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang gemar matematika atau, ya ini ada kata atau, bahasa Inggris. Dan kita lihat di soal bahwa yang diketahui itu bahwa NS-nya 45. Ya, itu NS. Artinya total siswa dalam kelas itu. Yang misalkan di sini M itu kejadian siswa yang gemar matematika. NM artinya banyaknya ada 28 seperti diketahui soal ini. Misalkan B adalah kejadian siswa gemar bahasa Inggris. Banyaknya B itu atau yang B sama dengan 22 seperti diketahui ya, bahasa Inggris ada 22. Nah, ternyata di sini ada 10 siswa gemar keduanya. Berarti itu irisannya, berarti dituliskan N iris B itu kejadian siswa yang gemar keduanya. Banyaknya N iris B sama dengan 10. Nah, sehingga peluang M sama dengan 28 per 45, peluang B 22 per 45, dan peluang irisannya 10 per 45. Ya. Jadi, peluang siswa gemar matematika atau bahasa Inggris adalah peluang M gabung B sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurang peluang irisannya. Artinya peluang M iris B sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45 disederhanakan masing-masing dibagi 5, 8 per 9. Kira cukup.